Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mariana Imelda Sipagamur SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SDK Karawatung, Kecamatan Solor Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para seniman pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan, karena pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat sang. Kita sebagai pendidik harus menuntun dan memberikan teladan yang baik pada anak. Mereka harus dituntun agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai jati diri masyarakat Indonesia yang memiliki keadaban yang tinggi. Sedangkan kodrat saman yaitu anak dibimbing agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka harus memiliki pengetahuan global dengan keterampilan sesuai abad 21. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka peran guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tanpa memaksa padi berubah menjadi jagung. Ia hanya merawat padi tersebut dengan cara memelihara tanaman itu, memperbaiki kondisi tanah, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama, ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Begitupun dengan tugas guru atau pendidik. Hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, memberikan dampingan dan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuan. Seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud. Yang ketiga, pendidikan menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, semangat, dorongan, serta mengayomi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru harus membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya.
4. Pendidikan harus menghamba pada sang anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Dasar pendidikan selanjutnya adalah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan agar dapat membentuk karakter anak seperti memiliki sikap sopan, saling menghormati, peduli, ramah, sikap gotong royong, saling menolong, dan sikap budi baik lainnya. Dasar kerja pendidik berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tolodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya kemudian berimajinasi sebagai seorang kepala sekolah yang dapat menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar, yakni pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang mana siswa dituntut sesuai kodrat yang mereka miliki, tidak terbelenggu dengan upaya penyeragaman, sesuai keinginan orang dewasa seperti selama ini yang sering terjadi dalam pola pendidikan. Untuk mencapai imajinasi saya ini, saya akan memulainya dengan menyiapkan lingkungan belajar yang berorientasi pada siswa. Lingkungan belajar yang mampu membuat siswa nyaman, aman, dan dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Alasan saya memulai imajinasi saya dengan menyiapkan lingkungan belajar yang berorientasi pada siswa, karena menurut saya, lingkungan sekolah perlu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya. Lingkungan sekolah yang berpihak pada siswa sangat berpengaruh memunculkan motivasi dari dalam diri siswa untuk pengembangan karakter, minat dan bakat, serta prestasi mereka. Saat ini saya sebagai seorang kepala sekolah di SDK Karawatung. Lingkungan sekolah saya masih jauh dari kesan indah, aman, dan nyaman. Agar relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan di sekolah saya, maka sebagai kepala sekolah, saya berupaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Saya akan memulainya dengan menata lingkungan sekolah dari halaman hingga ke ruang kelas agar mampu membuat siswa belajar dengan rasa nyaman. Tantangan yang akan saya hadapi dengan mencoba menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di konteks sekolah saya adalah minat dan motivasi siswa yang rendah dalam mengikuti program sekolah, dan kemampuan guru yang masih kurang dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Solusi yang dapat saya terapkan dalam mengatasi tantangan adalah yang pertama, membangun narasi yang tepat agar warga sekolah dapat memahami konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang akan saya terapkan di sekolah. Yang kedua, menjadikan program sekolah untuk menata lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada semua guru untuk dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, membangkitkan motivasi siswa dengan memberikan contoh teladan yang baik. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.